Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Bagaimana kabar keluarga solehah semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ananda Solehah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda Solehah, dan kewajiban kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah. Minimal dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. 6. Ananda Solehah, hari ini pelajaran kita apa? 6. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran adab. Dan tema pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mutiara salaf. Ya. Dan pelajaran ini atau pelajaran hari ini ada pada buku kalian halaman 3. Jadi silahkan perhatikan buku adabnya dan buka halaman 3. Di sana ada pelajaran hari ini yang akan kita bahas. 6. Kemudian setelah nanti kita membahas mutiara salaf, nanti kita akan bersama-sama juga menghafalkan doa setelah keluar kamar mandi. Ya, doa keluar kamar mandi. Jadi Ananda Solehah, simaklah video atau pelajaran hari ini dengan baik, karena nanti di akhir video Ustadz akan berikan tugas. Ya. Jadi dengarkan dengan baik sekali lagi video ini atau pelajaran hari ini, karena nanti Ustadz akan berikan tugas kepada masing-masing dari kalian. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 3? Alhamdulillah. Sekarang Ustadz akan mulai. Jadi hari ini kita akan bersama membahas tentang mutiara salaf. Ada di bukunya halaman 3. Ustadz baca dulu ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ustaz ulangi. "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Apa artinya Ananda Solehah? Artinya adalah, andaikan cintamu itu sejati, kau pasti menaatinya. Sesungguhnya seorang pencinta akan taat kepada yang dicintainya. Ustaz ulangi. Andaikan cintamu itu sejati, kau pasti menaatinya. Sesungguhnya seorang pencinta akan taat kepada yang dicintainya. Nah, sekarang Ustaz akan jelaskan. Dari perkataan Imam Syafi'i ini, ya, ada
satu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan pelajaran yang akan kita ambil ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i ini bahwa, Ananda Soleha, dengarkan ya. Dari sini kita mengetahui bagaimana cara dan tanda orang yang cinta kepada Allah. Masih ada yang ingat? Pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah jelaskan bagaimana cara kita cinta kepada Allah. Nah, jadi cara kita cinta kepada Allah yaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, dan kita semua harus mencintai Allah ya. Caranya adalah kita harus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya berbuat taat kepada Allah? Artinya yaitu kita melaksanakan atau mengerjakan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ustadz, dari mana kita tahu apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah? Ya, jadi Ananda Solehah, dari mana kita tahu perintah Allah, ini larangan Allah? Kita tahu dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita mentaati Rasulullah sama artinya kita taat kepada Allah. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Karena Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Ya. Jadi kita mengerjakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah, itu adalah cara kita atau tanda kita taat kepada Allah. Dan kita akan menjadi orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Di antara perintah, ya, perintah Rasulullah ini, perintah Allah yang diajarkan kepada kita, yaitu kita diajarkan untuk membaca doa saat kita keluar kamar mandi. Anda solehah ya. Kita diajarkan untuk membaca doa saat keluar dari kamar mandi. Apa doanya? Doanya ada di bawah perkataan itu dalam bukunya halaman 3. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Satu lagi. Ghufranaka. Artinya adalah aku memohon ampunanmu. Aku memohon ampunanmu. Ini dia doa keluar kamar mandi. Ya. Kalau masuk kamar mandi apa doanya Ananda Solehah? Ada yang tahu? Nah, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu pelajaran yang dulu ya. Sekarang kita lanjutkan doa keluar kamar mandi, yaitu ghufranaka. Nah, aku memohon ampunan. Nah, jadi ini dia doa keluar kamar mandi. Nah, jadi Ananda Solehah, ketika kalian keluar kamar mandi, baca doa ini. Ya. Karena doa ini luar biasa artinya. Artinya yaitu aku memohon ampunanmu ya Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah.
Karena ketika kita di kamar mandi, Allah mudahkan kita untuk mengeluarkan kotoran-kotoran kita yang ada di badan kita. Ya. Dan ketika kita keluar mandi, kita berharap kepada Allah agar mengeluarkan atau menghilangkan kotoran-kotoran dosa kita. Ya. Jadi dosa-dosa kita pun kita berharap Allah ampuni. Sebagaimana Allah mudahkan kita ketika buang hajat atau buang air. Jadi itu manfaat dari kita membaca doa ini. Doa keluar kamar mandi. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni. Nah, demikian Ananda Salehah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya Ananda Salehah, tugasnya yaitu hafalkan doa keluar kamar mandi, ya, dihafalkan bersama orang tuanya masing-masing, ya, kemudian disetor ke orang tuanya juga, ya. Jadi tidak usah dikirimkan ke Ustadz. Tugasnya adalah menghafalkan doa keluar kamar mandi, kemudian dipraktikkan. Setiap kali keluar kamar mandi dipraktikkan doa ini. Itu tugasnya, ya. Satu ulangi, tugasnya adalah hafalkan doa keluar kamar mandi, kemudian dipraktikkan. Ya, cara setor ke orang tuanya masing-masing. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini Ananda Salehah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk Ustadz dan kalian semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.